I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Wait a minute. Yang pertama, teman-teman klik aja link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Untuk mencek daftar formasi yang tersedia di AU CPNS, teman-teman klik aja yang di bagian atas. Untuk mendaftar AU CPNS, teman-teman klik aja linknya yang ada di bawah. Setelah itu, teman-teman masukin aja nama, email, nomor HP, password, dan konfirmasi password, juga kode promo atau referralnya Agustina, supaya teman-teman bisa irit 26.000, karena harga normalnya adalah 125.000, tapi kalau pakai kode promo Agustina, teman-teman bisa irit 26.000 menjadi 99.000. Setelah daftar, tampilannya akan seperti ini. Ini untuk AU CPNS yang SKD. Kalau untuk SKB, teman-teman login aja SKB CPNS yang di bagian bawah ini. Nah, ini adalah untuk AU CPNS yang SKB. Teman-teman masukin aja email dan password yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian klik login. Di tampilan yang seperti ini, teman-teman klik aja garis 3 yang di atas, yang di sebelah pojok kanan atas. Kemudian klik yang beli paket. Setelah itu, teman-teman bisa cek aja formasi SKB yang teman-teman pilih. Misalnya aku contohin untuk formasi SKB Kemenkumham. Teman-teman bisa klik aja tanda panah belah kanan ini. Kemudian di sini ada paket formasinya. Bisa beli yang satuan, bisa juga yang formasi. Jadi, teman-teman pilih beli sekarang. Dan tampilannya kan seperti ini. Teman-teman masukin aja kode referralnya. Harga normalnya itu 125.000, tapi karena ada promo nih teman-teman, jadi bisa masukin aja kode promo dari aku, yaitu Agustina, supaya teman-teman bisa mendapatkan diskon hingga 26.000. Jadi harganya menjadi 99.000. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi SKB bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, di sini aku udah sediakan 12 soal, teman-teman. Jadi, yang pertama aku bahas dulu soalnya, aku baca dulu maksudnya soalnya. Terus nanti aku akan menyediakan waktu 10 detik per soalnya. Nah, aku kasih waktu untuk teman-teman menjawabnya. Jadi, sebelum menjawab ini, teman-teman sediakan dulu ya kertasnya sama pulpennya, supaya kita bisa lanjut ke soal nomor 1. Soal nomor 1, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup terdiri dari A. Kriteria baku kerusakan gambut dan kriteria baku kerusakan tanah, B. Kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim, C. Kriteria baku kerusakan tanah dan kriteria baku kerusakan ekosistem, D. Kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan mangrove, E. Kriteria baku kerusakan terumbu karang dan kriteria baku kerusakan mangrove. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan parameter kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah A. Kenaikan temperatur, B. Kenaikan muka air laut, C. Badai, D. Curah hujan, E. Kekeringan. Soal nomor 3, peraturan tentang indeks standar pencemar udara yaitu A. Permen LHK nomor P6 tahun 2018, B. Permen LHK nomor P14 tahun 2020, C. Permen LHK nomor P73 tahun 2019,
D. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010. E. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2011. Soal nomor 4. Berikut ini yang bukan termasuk dalam kategori ISPU adalah A. Kategori baik, B. Kategori sedang, C. Kategori sehat, D. Kategori sangat tidak sehat, E. Kategori berbahaya. Soal nomor 5. Dokumen angkutan HHBK meliputi A. SKSHK dan SKSHBK, B. Sivestronik dan SKSHBK, C. SKSHBK dan nota perusahaan, D. Vestronik dan SKSHBK, E. SKSHBK dan nota perusahaan. Soal nomor 6. Peraturan tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi adalah A. Permen LHK nomor P58 tahun 2016, B. Permen LHK nomor P60 tahun 2016, C. Permen LHK nomor P66 tahun 2019, D. Permen LHK nomor P67 tahun 2019, E. Permen LHK nomor P78 tahun 2019. Soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 adalah A. Melakukan pengemasan limbah, B. Melakukan identifikasi limbah, C. Melakukan penyimpanan limbah, D. Melakukan segresi limbah, E. Melakukan pencatatan nama limbah. Soal berikutnya, di bawah ini merupakan jenis sampah spesifik menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2020 kecuali A. Sampah yang mengandung B3, B. Sampah yang mengandung limbah B3, C. Sampah yang timbul akibat bencana, D. Sampah yang timbul secara periodik, E. Puing bongkaran bangunan. Soal nomor 9, rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Pengelompokan kategori ini ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut, kecuali A. Kompleksitas, B. Eksploitasi sumber daya alam, C. Dampak terhadap lingkungan hidup, D. Sensitivitas lokasi, E. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Soal nomor 10. Pengurangan sampah dilakukan melalui A. Pembatasan timbulan sampah, B. Pendauran ulang sampah, C. Pemanfaatan kembali sampah, D. A, B, dan C adalah benar, E. A, B, dan C adalah salah. Soal nomor 11. Data meteorologi yang mempengaruhi konsentrasi udara ambien adalah sebagai berikut, kecuali A. Kecepatan dan arah angin, B. Temperatur udara, C. Intensitas matahari, D. Tekanan udara, E. Curah hujan.
Soal nomor 12, kepanjangan dari SKSHHK adalah A. Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, B. Surat keterangan sah hasil hutan kayu, C. Surat keterangan sah hasil hutan bukan kayu, D. Sertifikat keterangan sahnya hasil hutan kayu, E. Sertifikat keterangan sah hasil hutan kayu. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas apa sih jawaban dari 12 soal tersebut. Teman-teman langsung cek aja ya mana yang benar. Soal nomor 1, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup terdiri dari. Jadi jawaban yang tepat adalah B, kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim. Kalau kerusakan ekosistem, kemudian kerusakan tanah, kemudian kerusakan mangrove itu adalah bagian dari kerusakan ekosistem. Jadi jawaban yang tepat adalah B, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan parameter kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah. Jadi jawaban yang tepat adalah D, curah hujan. Karena curah hujan itu bukan merupakan parameter kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Nah, di sini ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di mana kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim itu adalah yang pertama kenaikan temperatur, kemudian kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan. Jadi curah hujan bukan termasuk di dalam kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Oke, soal nomor 3, peraturan tentang indeks standar pencemar udara atau yang sering disingkat dengan ISPU itu adalah, jawaban yang tepat adalah B, Permen LHK nomor P14 tahun 2020. Soal nomor 4, berikut ini yang bukan termasuk kategori ISPU adalah, jadi jawaban yang tepat adalah C, karena kategori sehat ini bukan termasuk di dalam kategori ISPU. Teman-teman juga bisa baca di Permen LHK nomor P14 tahun 2020. Soal nomor 5, dokumen angkutan HABK meliputi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, sesuai Permen LHK nomor P78 tahun 2019 pada pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa dokumen angkutan HABK adalah SKSHBK dan nota perusahaan. Nah, soal nomor 6, peraturan tentang penata usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi adalah, jawaban yang tepat adalah D, Permen LHK nomor P67 tahun 2019 ya teman-teman. Kalau Permen LHK nomor P66 itu bukan berasal dari hutan produksi, tapi dia berasal dari hutan alam. Teman-teman juga bisa baca di Permen LHK nomor P66 itu ya, yang penata usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam tersebut. Soal nomor 7, berikut ini yang bukan merupakan kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 adalah A, melakukan pengemasan limbah. Jadi di sini ada pembahasan yaitu beberapa kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3. Teman-teman bisa baca aja di sini ya. Oke, nomor 8. Di bawah ini merupakan jenis sampah spesifik menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 2020. Kecuali, jadi jawaban yang tepat adalah D, sampah yang timbul secara periodik. Teman-teman bisa baca di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2020 pada pasal 2. Di sini disebutkan jenis-jenis sampah spesifik yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nah, kalau sampah yang timbul secara periodik ini nggak ada di sini ya. Jadi yang ada itu adalah sampah yang timbul secara tidak periodik. Gitu teman-teman. Soal nomor 9, rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu A, B, dan C. Pengelompokan kategori ini ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut kecuali. Jadi jawaban yang tepat adalah B, eksploitasi sumber daya alam.
Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pengelompokan kategori AMDAL ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut, yaitu kompleksitas rencana usaha dan atau kegiatan, kemudian dampak rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga adalah sensitivitas lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, kalau eksploitasi sumber daya alam itu bukan termasuk kriteria ini ya teman-teman. Soal nomor 10, pengurangan sampah dilakukan melalui, jadi jawaban yang tepat adalah A, B, dan C benar. Nah, jawabannya adalah D. Dan ini teman-teman bisa baca di Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 2020, yaitu tentang pengelolaan sampah spesifik. Soal nomor 11, data meteorologi yang mempengaruhi konsentrasi udara ambien adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, jawaban yang tepat adalah tekanan udara. Teman-teman bisa baca di Permen LHK nomor P14 tahun 2020. Terdapat 5 parameter meteorologi yang mempengaruhi konsentrasi udara ambien, yaitu kecepatan dan arah angin, kemudian temperatur udara, kemudian kelembapan, intensitas matahari, dan curah hujan. Tekanan udara ini bukan termasuk ke dalam parameter meteorologi yang mempengaruhi konsentrasi udara ambien. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, jawaban yang terakhir adalah dari kepanjangan SK-SHK ini adalah surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Ini harus diingat ya teman-teman, karena katanya di tahun lalu ada soal yang mengenai ini. Oke, jadi sekian soal dan pembahasannya teman-teman. Kalau misalnya ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat soal-soal latihan SKB berikutnya. Oke? Semangat terus untuk belajar SKB-nya. Semoga kalian semua bisa lulus sampai tahap akhir ya teman-teman. Amin.